Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Di dalam kehidupan sehari-hari wajar orang melakukan perhitungan atau kalkulasi. Wajar orang menghitung-hitung, namanya kalkulasi. Alat mengukurnya namanya kalkulator. Nah, langsung ibu-ibu yang jualan langsung ngerti ya kalkulator. Kalkulasi gunanya ya supaya apa yang direncanakan berjalan dengan baik. Bahkan gereja pun sebagai satu lembaga pelayanan ada kalkulasinya, rencana anggaran, kegiatan dan seterusnya. Apalagi kalau orang punya suatu usaha, apapun usahanya. Orang mau dagang misalnya pakai kalkulasi. Ini modalnya segini, sewa segini, karyawan segini, hitung, untung laksanakan. Atau hitung, buntung, tutup. Tidak hanya orang jualan, orang juga pertanian, perkebunan sama. Ini tanah mengolah segini, karyawan segini, benih segini, pupuk dan hitung, untung, jalankan. Hitung, rugi, tutup. Maka kalau suatu pohon hidup dan tidak memberikan buah, orang kan berhitung ya, hitung, rugi, tebang. Karena kalau hidup di tanah di situ akan membuat sia-sia, tidak memberikan manfaat yang nyata. Itulah kalkulasi. Biasa kalkulasi di dalam dunia ini kita sebut saja kalkulasi duniawi. Namun rupa-rupanya kisah Injil dalam perumpamaan yang kita dengar tadi ini agak lain ya, istilahnya agak lain. Kalau menurut perhitungan duniawi tebang harusnya. Namun rupa-rupanya ketika pengurus kebun anggur menyampaikan usulan bahwa pohon ara ini jangan ditebang, kemudian pemilik kebun itu berpikir ulang dan dia membuat kalkulasi yang berbeda, bukan kalkulasi biasa, bukan kalkulasi dunia, bukan kalkulasi sehari-hari, namun sebut saja kalkulasi ilahi. Ini beda. Kalau dihitung, untung apa? Rugi. Tadi itu, rugi, buntung. Tetapi ternyata dipertahankan. Oke, kita tunggu, canggul sekitarnya, pupuk ditambah dan seterusnya. Semoga kira-kira tahun depan dia dapat berbuah. Padahal sudah 3 tahun ditunggu-tunggu pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Saudara-saudari, 3 tahun yang dimaksud dalam Alkitab bukan hanya hitungan tahun 1, 2, 3 loh ya. Angka 3 di dalam Alkitab itu menunjukkan angka penuh, angka sempurna. Itulah kenapa kalau kita berdoa dalam misa kudusnya disebut 3 kali. Kenapa disebut 3 kali? Kan enggak cukup 1 kali, kuduslah Tuhan, gitu kan enak. Kenapa harus kudus? Kenapa begitu? 3 dalam angka Alkitab menunjukkan sempurna, menunjukkan penuh. Jadi menunggu 3 tahun ini maksudnya bukan hanya 3 ukuran waktu tahun, tapi sempurna bikin rugi Tuhan yang memiliki tanah itu. Itu yang dimaksudkan. Maka di sini kita mau belajar satu hal yang namanya kalkulasi ilahi. Dan rupa-rupanya pohon ara itu siapa? Ya elu, kamu, kalian, termasuk yang sedang berbicara. Jadi pohon ara yang diceritakan dalam Injil tadi adalah setiap orang yang hadir di sini, termasuk orang cakep yang sedang ngomong ini. Ini pohon ara yang diceritakan tadi, yang ternyata bikin rugi Tuhan yang memiliki kebun itu, tetapi disayangi, tapi dibiarkan tumbuh terus, disayangi, dipupuk, dicangkul tanahnya, diberi berkat-berkat, padahal selama ini hanya tumbuh sia-sia. Artinya memboroskan rahmat-rahmat Tuhan, memboroskan berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada si pohon ara. Siapa pohon ara itu? Rama Bayu. Itulah si pohon ara yang diceritakan. Tapi jangan lupa bukan hanya Rama Bayu, kamu juga nanti pas pulang ngaca pohon ara sia-sia. Nah gitu nanti. Ngaca pohon ara sia-sia.
padahal sudah diberi berkat-berkat berlimpah, hanya memboroskan saja. Namun ternyata Tuhan tetap menyayangi kita. Itu namanya kalkulasi ilahi. Kalau pakai hitungan-hitungan rugi. Karena Tuhan memberikan berkat, enggak ada buahnya. Berkat ini enggak ada buahnya, berkat itu enggak ada buahnya, berkat ini enggak ada buahnya. Lebih baik diberikan kepada orang-orang kudus dan orang-orang suci yang sanggup memberikan buah yang nyata dan baik, tapi ternyata tidak. Jadi pertama yang mau disyukuri adalah hal yang seperti itu. Di dalam kurban misa hari ini kita mau bersyukur, kalau Tuhan memakai hitungan-hitungan kalkulasi duniawi, habis kita. Kalau Tuhan menggunakan hitungan-hitungan memberi berkat dengan cara kalkulasi untung rugi, selesai kita. Tapi puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kalkulator Tuhan rusak, sehingga hitungannya tidak seperti hitungan untung rugi. Ini yang disebut kalkulatornya Tuhan rusak. Karena kalkulatornya Tuhan tidak bicara untung dan rugi. Itulah saudara-saudari, kalau mau bersyukur, aduh Tuhan, ternyata pohon ara yang sia-sia ini masih Tuhan perhatikan. Sebab Tuhan tidak bicara untung rugi. Sekarang renungannya dan penerapannya untuk hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikasihi dengan kalkulator rusak tadi ya. Saudara-saudariku semuanya, ternyata di dalam kehidupan kita ini kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak semua hal di dunia ini bisa dihitung dengan kalkulasi untung rugi loh. Ada banyak hal di dunia ini tidak pakai perhitungan seperti itu. Memang kalau kamu mau dagang, mau usaha, mau memulai suatu kegiatan yang menghasilkan profit atau keuntungan, ya memang ada hitungan untung rugi. Tetapi ternyata bidang kehidupan kita tidak semua bisa diukur. Bahkan tidak boleh diukur dengan ukuran untung rugi. Saya beri contoh kecil saja dulu, nanti contohnya ada banyak sampai sore juga nggak selesai contohnya. Itu yang nyanyi di sana itu namanya paduan suara ya. Paduan suara itu kalau pakai kalkulasi untung rugi, untung apa rugi? Rugi. Waktunya harus pakai latihan, harus pakai ngumpul. Sudah begitu kalau fales dimarahi, diomeli pastor. Ya. Kalau fales pastornya rugi kan? Rugi. Kumpul pakai snack, kumpul pakai apa? Rugi. Yang melayani di gereja ini ketua-ketua lingkungan itu sudah melayani dengan baik, dicela. Apalagi kalau melayani dengan buruk, makan hati. Rugi apa untung? Kalau dihitung-hitung yang melayani di gereja, yang melayani di lingkungan, hitung, rugi apa untung? Rugi. Rugi. Tapi kenapa terus dilakukan? Kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, bantu untuk orang lain, bantu orang yang sedang kesulitan, kamu kan kehilangan dana, kehilangan uang, kehilangan segala macam hal. Untung apa rugi? Rugi. Ada belum lama kapan di satu paroki ada umatnya yang memberikan tanah kepada gereja. Di paroki ini juga pernah ada. Di paroki yang lain ada orang yang punya tanah besar dijual dengan harga murah kepada gereja. Hitung, untung apa rugi? Rugi. Tapi ada banyak cerita seperti itu karena orang tidak menggunakan kalkulasi untung rugi, tapi kalkulasi ilahi. Ini pesan Minggu Prapaskah yang ketiga. Pakailah kalkulasi ilahi di dalam kehidupan. Shalom Alaikum.